Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait tentang pantang dan larangan dalam Melayu. Baik, anggota yang ada di sini adalah perkenalkan, saya Farhan Mariani. Saya Nadia Klesya Manurung. Saya Ginda Aurelia Natia. Saya Gibran Rizky Sinaga. Saya Devi Rizky. Saya Devina Kusuma. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas, sebelumnya ini adalah Karimun. Maju mah. Baik, selanjutnya kepada Devi dipersilakan. Pendahuluan, Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya lisan. Salah satunya adalah tradisi pantang larang. Apa itu pantang larang? Secara sederhana, pantang larang adalah larangan yang didasarkan pada kepercayaan bahwa akan ada akibat buruk jika dilanggar. Fokus kajian, masyarakat Melayu di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau yang memiliki warisan tradisi lisan ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Permasalahan, seiring modernisasi, banyak dari pantang larang ini mulai ditinggalkan dan dianggap kuno. Baik, selanjutnya Devina. Selanjutnya, pantang larang ini adalah bagian penting dari kebudayaan lokal, di mana kebudayaan lokal itu adalah keseluruhan dari nilai, norma, adat, istiadat, dan juga pola hidup yang berkembang dan dianut oleh suatu adanya komunitas. Nah, kebudayaan ini diwariskan secara turun-temurun dan sudah menjadi identitas dari suatu daerah. Nah, dalam konteks Melayu Karimun ini, pantang larang itu adalah wujud kearifan lokal yang membentuk adab dan etika dalam bermasyarakat. Baik, selanjutnya Nadia. Jadi baik, setelah kita tahu tadi pengertian dan konteks budaya dari pantang larang budaya masyarakat Melayu, kita juga tahu contoh-contoh dan makna pantang larang dalam masyarakat Melayu. Jadi yang pertama itu kita pasti mengenal familiar di lingkungan kita, yaitu jangan duduk di atas bantal. Nah, ini larangannya. Nah, akibatnya yang dipercaya di masyarakat Melayu itu nanti bisulan atau pantatnya kudisan. Nah, sebenarnya maka sebenarnya itu adalah kita diajarkan rasa hormat. Jadi bantal itu digunakan kan untuk di kepala. Nah, bagian tubuh yang paling hormat itu kepala. Jadi kemudian ketika kita menduduki bantal itu dianggap tidak sopan dan merendahkan fungsi benda tersebut. Kemudian ada kita dengar juga anak gadis dilarang menyanyi di dapur. Nah, akibatnya percaya itu nanti dapat suami yang tua. Kemudian makna sebenarnya itu
kita diajarkan untuk fokus dan kesopanan. Nah, dapur itu kan tempat berbahaya, ada api, pisau yang tajam. Kemudian kalau kita menyanyi kan dikhawatirkan membuat lalai sehingga masakannya itu menjadi hangus atau bisa terjadi kecelakaan. Nah, kemudian ada jangan potong kuku di malam hari, kan familiar tuh. Nah, akibat dan percaya itu nanti bisa memperpendek umur. Nah, sebenarnya makna sebenarnya itu adalah ini tuh kemudian soal keamanan praktis. Nah, zaman dahulu itu penerangan itu sangat minim, jadi memotong kuku di malam hari itu beresiko tinggi melukai jari atau kuku itu sendiri. Baik, silakan Gibran. Selanjutnya adalah pantang larang di era modern, yaitu tentang globalisasi. Saat ini terjadi lisan seperti pantang larang menghadapi tantangan besar, yaitu globalisasi. Proses integrasi dan interaksi sosial menyebabkan batasan geografis dalam kehidupan sosial dan budaya menjadi semakin terhubung. Bagi masyarakat Karimun, globalisasi membuka akses informasi dan budaya baru. Selanjutnya saya sendiri, yaitu faktor lunturnya pantang larang. Nah, yang pertama adalah kemajuan teknologi dan rasionalitas. Penjelasan ilmiah mengalahkan mitos seperti bisul yang disebabkan oleh bakteri, bukan bantal, yang seperti tadi dijelaskan oleh Nadia. Yang selanjutnya adalah teknologi listrik membuat larangan potong kuku malam hari tidak lagi relevan, karena kan kita tahu kalau misalnya malam hari sekarang udah ada lampu, jadi masih bisa potong kuku seperti itu. Yang kedua, peran media sosial dan gaya hidup baru. Penyebaran budaya dan gaya hidup global seperti individualisme instan dan dianggap lebih menarik daripada nasihat orang tua. Nah, ini tidak patut dicontoh ya teman-teman. Walaupun kita sudah di era globalisasi, kita tetap harus juga menaati adat istiadat kita seperti itu. Yang ketiga adalah urbanisasi dan perubahan sosial. Generasi muda merantau terpisah dari sumber tradisi. Nah, kakek dan neneknya kan jauh nih, jadi banyak adat-adat yang udah mulai lupa. Nilai komunal terganti oleh nilai individual. Selanjutnya ada dampak lunturnya pantang larang. Jadi dampaknya itu ada tergerusnya budaya lokal. Jadi nanti keunikan budaya Melayu Karimun itu tergantikan oleh budaya global yang seragam. Selanjutnya juga ada lunturnya nilai tradisional seperti nilai-nilai inti kesopanan, rasa hormat dan kehati-hatian itu terkikis. Lalu ada putusnya transmisi antar generasi, yaitu terjadinya jurang pengetahuan dan nilai antara generasi tua yang masih memegang adat dengan generasi muda yang sudah terpapar oleh globalisasi. Nah, itu selanjutnya ada upaya pelestarian di pantang larang di era globalisasi, yaitu mengenalkan budaya sejak dini kepada generasi muda. Jadi orang tua harus menceritakan pantang larang sekaligus menjelaskan makna baik di baliknya, bukan hanya menakut-nakuti. Lalu mengadakan lomba seni budaya, contohnya seperti lomba bercerita atau film pendek tentang kearifan lokal pantang larang di Karimun. Selanjutnya ada mengembangkan desa wisata budaya, yaitu menjadikan tradisi lisan dan kearifan lokal ini sebagai bagian dari paket wisata budaya di Karimun. Lalu ada digitalisasi juga, yaitu untuk mendokumentasikan pantang larang dan maknanya dalam bentuk video, podcast, atau artikel online agar bisa diakses generasi muda. Baiklah, ini adalah contoh video dari pantang larang orang Melayu. Oke, mungkin sembari menunggu dari videonya, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silahkan Abe. Baik, perkenalkan saya Nabila. Saya ingin bertanya, apakah pada pantang modern ini orang masih percaya terhadap pantang larangan yang sudah kalian jelaskan tadi? Baik, terima kasih. Baik, apakah ada lagi pertanyaannya? Oke, silahkan Marcel. Baik, saya ingin bertanya bagaimana cara terbaik untuk mengembangkan nilai positif dari pantang larang sambil tetap menyesuaikan dengan zaman modern.
Baik, saya izin untuk menjawab pertanyaan AB. Apakah masih ada yang percaya pantang larang ini di zaman modern? Biasanya sih masih, karena ini kan masih turun-temurun ya. Cuman pasti udah digabung dengan pemikiran modern. Seperti yang tadi dibilang sama Nadia, masih percaya kalau misalnya duduk di atas bantal itu nanti bisa disulam dan sebagainya. Itu kan memang mitos tuh. Tapi nanti ada campuran dari pemikiran modernnya, alasannya kenapa itu dilarang. Tapi kadang sih masih ada yang percaya juga. Kadang kan kalau yang tinggal sama orang tua itu masih diajarkan ya. Baik, Abi apakah menjawab atau Mau nambahin juga? Nah, biasanya juga kalau misalnya masyarakat, apalagi masyarakat Karimun terutama yang di pulau, itu tuh biasanya pantang larangnya itu masih sangat kental. Nah, menurut saya sebagai kita generasi muda nggak ada salahnya buat kita ngikuti aja selagi itu nggak melanggar norma dan juga agama, selagi itu masih masuk akal dan masih bisa dipercaya secara logis. Menurut saya kita ambil aja dampak positifnya. Contoh kayak tadi bantal, mungkin emang nggak ada secara medis bisa buat bisul, tapi kan nggak ada salahnya kita buat ngargain aja adat istiadat, toh juga kan nggak sopan ya kalau misalnya kita duduk di atas bantal. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah ada feedback dari Abi? Selanjutnya pertanyaan dari Marcella tadi, bagaimana cara terbaik untuk mengekalkan nilai positif dari pantang larang sambil tetap menyesuaikannya dengan zaman modern. Nah, jadi tentu ada cara terbaik untuk mengekalkan nilai positif pantang larang secara modern di zaman ini ya kan. Yang pertama itu kenal pasti dan asingkan nilai teras. Jadi fokuskan pada mengapa, cari nilai positif dari kesopanan, kebersihan, disiplin, dan keselamatan yang tersembunyi di sebalik larangan. Kemudian abaikan ancamannya, abaikan mitos atau ancaman yang tidak logis, nanti disorok hantu atau nanti kena sumpahan atau nanti tadi yang gunting kuku di malam hari bisa memperpendek umur, itu kita abaikan aja. Jadi kita fokus pada positifnya. Kemudian komunikasi semula dengan logik modern. Jadi yang pertama itu kita bisa terangkan rasionalnya. Nah, kita jelaskan nilai teras tersebut menggunakan alasan yang logik dan relevan dengan ilmu pengetahuan atau etika kontemporari. Tadi kan contohnya seperti duduk di atas bantal, itu katanya bikin bisul, rupanya kan enggak. Jadi nilai sebenarnya itu yang kita tanamkan, seperti kan nggak sopan duduk di atas bantal, karena kan bantal digunakan untuk kepala itu kan bagian yang paling terhormat kan. Nah, kemudian kita ubah cara pandang kita tadi. Jadi kalau misalnya ya seperti yang tadi kita abaikan ancamannya itu. Jadi kita fokus sama positif. Kasian, apakah ada feedback dari masalah? Oke, baik, kita lanjutkan dengan Masih ya. Jangan memesan sambil bermain nanti, dapat cuma buat menghindari agar masakan tidak gosong. Akan berbeda cepat nanti bersuami atau beristri banyak. Agar lemah makanan tidak berserakan di mana-mana. Jangan duduk di tangga nanti, dilemah tak sampai nikah. Pantang larang orang lain. Pantang larang orang lain. Jangan memotong rumah Kosong. Jangan makan berbeda cepat nanti bersuami atau beristri banyak. Agar lemah makanan tidak berserakan di mana-mana. Jangan duduk di tangga nanti, dilemah tak sampai nikah. Menghindari agar tidak jatuh di tangga. Jangan duduk di atas bantal nanti bisulan. Gunakan sesuatu sesuai fungsinya. Jangan berpayung di dalam rumah nanti di tempat petir, agar payung tidak cepat rusak. Dilarang memukul orang dengan sapu nanti karena siapa. Jangan sembarangan Memukul orang. Dilarang bersiul di dalam rumah nanti bila masuk, supaya tidak berisik. Dilarang mengangkat kaki saat merah nanti ibunya mati. Agar berperilaku sopan. Dilarang menjahit baju yang sedang dipakai. Nanti lengan tidak akan lunas. Dikhawatirkan akan tertusuk
apapun pantang dan larang itu sebenarnya pasti punya manfaat selagi memiliki masih masuk akal di akal kita. Nah, itu kita bisa mengikutinya untuk menghargai adat istiadat yang ada. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ada pantun dari Gibran. Hadirin hadirat, yang hadir gue garap. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.